Shalom saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh bertemu kembali. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan kita, mari saya ajak kita untuk tundukkan hati dan kepala kita mau berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang Kau berikan kepada kami. Biarlah waktu ini di dalam pemberitaan firman-Mu, ini boleh senantiasa Engkau sertai dengan lancar, dan biarlah penyampaian hamba-Mu juga boleh disampaikan dengan baik kepada saudara-saudari kami ya Tuhan. Tuhan tolong biarlah firman ini juga boleh jelas kepada saudara-saudari kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1-2. Dengan tema kematiannya adalah kemenangan kita. Sungguhkah? Nah, saudara sekalian, saya akan membacakan perikop dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1-2. Saudara sekalian dapat menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sewaktu saya masih duduk di bangku SMA, saudara, saya adalah seorang pribadi yang suka memberontak. Saya suka membantah, membangkang, bahkan saya tidak taat kepada siapapun. Termasuk orang tua saya tidak taat. Kemudian tiba di suatu hari saat di sekolah, mama saya pernah berbicara kepada guru-guru di SMA saya dan juga kepada orang tua yang ada di sana, di SMA saya. Mama saya berbicara begini, ini anak saya kalau misalkan sudah di rumah, pembangkang, habis-habisan. Maka ketika saya mendengarkan hal itu, ketika mama saya memperkatakan hal itu, saya merasa marah, saudara. Saya merasa malu. Namun dari sanalah saya mulai perlahan-lahan sadar apabila sebenarnya relasi antara saya dengan orang tua saya, terkhususnya mama saya, sebenarnya kurang baik. Melalui itu saya juga sadar apabila selama saya hidup ternyata saya banyak sekali perlawanan yang saya berikan kepada orang tua saya. Dan hal tersebut dapat dikatakan merupakan dosa saya terhadap kedua orang tua saya. Relasi yang rusak tidak hanya terjadi pada batas saya dengan orang tua saya, tetapi juga dengan saudara kandung saya, dengan saudara sepupu saya, keponakan saya, teman-teman saya. Begitu memberontaknya diri saya di kala itu sehingga membuat saya seperti dibenci oleh orang-orang di sekitar saya yang bersangkutan dengan diri saya. Bahkan saya pernah ingin berpikiran untuk keluar rumah saja. Saya tidak ingin tinggal bersama dengan mereka, dengan orang tua saya. Sebab saya melihat dengan sebelah mata saya bahwa mereka itu jahat terhadap saya. Padahal saya sendiri tidak sadar bahwa mereka sedang mengasihi saya. Bayangkan saja ya saudara, jika pada saat itu saya keluar rumah dan kemudian saya tidak tinggal lagi bersama dengan mereka, mungkin saja hari ini saya tidak akan berdiri di hadapan saudara untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, anugerah Allah menghangatkan saya. Sekali lagi anugerah Allah itu menghangatkan saya, bahkan seperti menjemput diri saya untuk saya boleh mengalami sebuah perubahan hidup dan kemudian tidak lagi hidup dalam dosa memberontak kepada kedua orang tua saya. Begitu juga halnya dengan apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1-2, saudara. Bahwa Yohanes menuliskan suratnya ini kepada pembacanya saat itu untuk hidup menjauhi dosa dan hidup tanpa dosa. Meski di samping itu Yohanes sadar bahwa manusia baik itu orang tidak percaya maupun orang percaya masih bisa saja jatuh ke dalam dosa. Bahkan pada saat itu Yohanes sadar bila para pembacanya kala itu tengah hidup berada dalam kuasa dosa, kuasa kegelapan. Namun sekali lagi saudara, Yohanes sangat mengharapkan agar para pembacanya kala itu dapat berjuang hidup
menjauhi dosa dan hidup tanpa dosa di hadapan Allah. Dalam kehidupan kita pada zaman ini, tidak mungkin orang seperti kita ini dapat dengan gampang hidup menjauhi dosa. Bahkan untuk mengatakan kalau saya sudah hidup tanpa dosa. Mustahil. Itu adalah hal yang sangat mustahil untuk dilakukan. Harus menjadi kesadaran bahwa selain karena kita memang sebenarnya tidak kuat terhadap godaan dosa, hal lainnya yang paling dasar adalah karena naturnya kita sebagai manusia sebenarnya sedari awal lah kita sudah berdosa. Ketika kita lahir ke dalam dunia ini saja, natur yang kita bawa adalah dosa. Pada saat ini saudara, dosa-dosa apa saja yang biasanya masih kita lakukan sampai saat ini dan masih kita hidupi? Kita yang masih muda dalam menempuh studi atau yang sudah masuk ke dalam dunia kerja. Kita mungkin punya ambisi dan obsesi untuk mengejar kekayaan materi sehingga kita berani mengorbankan dan memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi kita. Kita juga mengambil hasil karya orang lain dan dengan tegas kita mengatakan bahwa itu adalah hasil pemikiran pribadi saya. Kita pun terbiasa menggunakan kata-kata kasar yang tidak baik untuk mengumpat orang lain atau teman kita. Kita juga tidak ingin kehilangan gengsi terhadap orang lain. Sehingga kita sudah terbiasa dengan minum-minuman keras. Kita mabuk-mabukan. Kita merokok, bertato, bergosip, dan lain sebagainya. Bahkan, kita mungkin juga melakukan free sex dan juga memperdayakan orang lain demi kepuasan hawa nafsu kita. Kita mungkin barangkali menonton video porno, melakukan masturbasi, dan masih banyak lagi dosa-dosa yang lain. Mengenai dosa-dosa tersebut, satu hal yang sering kita sangkali ialah bahwa kita sebenarnya masih hidup dalam dosa-dosa tersebut. Namun realitanya, kita lebih sering mengatakan bahwa kita sudah tidak melakukan dosa-dosa itu lagi. Dan sudah lepas dari dosa-dosa itu. Serta menolak untuk mengakui bahwa kita masih hidup dalam dosa-dosa itu. Saudara, sebuah kenyataan dalam hidup kita sebagai seorang pekerja dan juga pelajar muda ialah bahwa kita sebenarnya selalu kalah terhadap godaan dosa dan iblis untuk melakukan apa yang jahat, yang tidak berkenan, yang mendukakan hati Tuhan tanpa kita berpikir panjang lagi akan bagaimana perasaan Allah ketika melihat ciptaannya, anak-anaknya berlaku yang jahat terhadapnya di hadapannya. Kita seringkali menjadi pemberontak yang tidak mau taat akan perintah firman-Nya, yakni Alkitab. Kita tidak mau membaca firman-Nya, bahkan mendengar pun biasanya hanya sekadar mendengar begitu saja untuk kita jadikan sebagai sebuah informasi tambahan dalam kehidupan kita. Betapa mengerikan kehidupan kita yang seperti itu, saudara. Kehidupan kita yang dimana kita kerap kali mengakui kita percaya kepada Allah yang mengutus anaknya yang tunggal sebagai juru selamat kita. Tetapi kehidupan kita masih juga tidak karu-karuan hidup bermain di dalam dosa. Maka dari itu adalah baik apabila kita boleh betul-betul merenungkan identitas diri kita. Bahwa siapakah kita yang paling sebenarnya di hadapan Allah. Saudara, ketika Yohanes menuliskan bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, dia mengawali sebutannya pada ayat 1 dengan kata anak-anakku, yang dimana hal ini berarti bahwa terdapat keintiman relasi antara Yohanes dengan para pembacanya pada saat itu. Bahkan juga terdapat hubungan yang dekat yang mencerminkan adanya bentuk kasih sayang antara Yohanes kepada para pembacanya. Yohanes dalam ayatnya yang pertama ini juga, dia memberikan nasihat bahwa supaya para pembacanya jangan berbuat dosa. Pembaca yang dimaksudkan tidak hanya kepada pembaca dalam konteks zaman dahulu, melainkan juga kepada kita yang hidup di zaman ini. Yohanes tidak ingin agar kita berbuat dosa. Dalam hal ini Yohanes juga
menegaskan bahwa jika terdapat di antara kita ada yang berbuat dosa, maka kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yohanes menegaskan perkataannya seperti demikian sebab kita sebagai manusia sadar tidak sadar sebenarnya dosa-dosa yang selama ini seringkali kita sangkali itulah yang menjadi penghalang utama kita untuk dapat menjalin relasi yang lebih intim lagi bersama dengan Allah. Dosa-dosa tersebutlah yang merusak relasi kita dengan Allah sedemikian rupa sehingga kita tidak mampu lagi membangun hubungan yang intim dengan Dia juga dengan sesama kita. Kita pada kenyataannya sangat membutuhkan pertolongannya, saudara. Maka dari itu, dari kita kalah terhadap kuasa dosa, kita mati di hadapannya, di hadapan Allah. Dan malahan kita hidup di dalam kuasa dosa dan maut. Kuasa dosa tersebutlah yang kemudian menguasai kehidupan kita. Memang manusia pada naturnya sudah berdosa sebab dari awal manusia telah melakukan pemberontakan terhadap Allah. Manusia pertama, Adam dan Hawa, memberontak dan tidak taat terhadap perintah Allah. Dan dari sanalah manusia pertama dihukum oleh Allah. Ketidaktaatan dan pemberontakan yang dilakukan termasuk ke dalam kategori manusia berdosa terhadap Allah karena melawan Allah. Bahkan karena dosalah manusia pada akhirnya dijatuhkan hukuman maut dari apa yang telah dilakukan. Bukan merupakan hal yang mudah bagi kita untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Namun Tuhan sebenarnya menghendaki yang seperti demikian untuk kita lakukan. Untuk itu akan sulit jika setiap kita melakukannya dengan bersandarkan pada kekuatan diri pribadi. Saudara, relasi kita dengan Allah memang sudah mengalami kerusakan. Relasi kita dengan Allah memang sudah mengalami keterputusan ketika kita mulai kenal dosa dan kita hidup di dalamnya. Rusak. Bahkan tidak jarang hati Allah pun sering kita dukakan ketika kita melakukan apa yang tidak menjadi kehendaknya. Kita sadar kita melakukan itu. Namun satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa Dia adalah Allah yang adil. Yang bersedia menjadi pendamaian atas segala dosa-dosa kita manusia. Tidak hanya bagi dosa-dosa kita manusia melainkan juga seluruh dunia. Sebuah aksi di mana Dia diutus Bapanya untuk naik ke atas kayu salib tersebut. Menjadi sebuah aksi bahwa Dia benar-benar melakukan itu. Karena Dia adalah kebenaran tersebut. Kebenaran yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa dan hukuman maut. Dosa yang pada mulanya akan membawa manusia ke dalam hukuman maut, kemudian diubahkannya menjadi sebuah pembebasan dan kemenangan. Yesus Kristuslah yang menjadi pribadi yang membawa pembebasan dan kemenangan bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Melalui Dia, Yesus Kristus, Ia berani dan rela mengorbankan nyawanya menjadi tebusan bagi manusia atas dosa-dosa yang dilakukan semasa hidup manusia. Bahkan juga melalui Yesus Kristuslah murka Allah yang sesungguhnya harus diterima dan dihadapi manusia malah menjadi tanggungannya. Sebab Dia adalah korban yang sempurna. Dia pribadi yang dapat menebus manusia dari hukuman maut dan dosa yang dilakukan semasa hidup manusia secara total. Pendamaian yang diberikannya kepada kita manusia adalah pengampunan yang dimana manusia harus mengalami buah pertobatan dan kemudian hidup percaya kepada Injil, bahkan hidup menjauhi dosa dan hidup tanpa dosa. Hidup yang tiada lagi terdapat perlawanan, pemberontakan, pembangkangan terhadap perintah Allah.
Namun di sisi lain, bagi Allah, pendamaian tersebut tidak cukup hanya berhenti diterima oleh orang-orang percaya saja. Tidak cukup berhenti diterima oleh orang-orang yang bertobat. Tetapi pendamaian tersebut juga akan diterima oleh seluruh dunia. Ini berarti bahwa pengampunan tersebut ditawarkan Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai bukti bahwa pendamaian tersebut tersedia bagi semua manusia yang hidup di dunia tanpa terkecuali. Saudara, melihat aksi nyata Yesus yang rela mati di atas kayu salib menjadi tebusan bagi banyak orang, bahkan seluruh dunia. Seharusnya ini menjadi pemicu bagi setiap kita yang masih muda ini untuk dapat memaksimalkan hidup kita bagi Kristus. Hidup bagi Kristus yang tidak hanya sebatas kata-kata rohani, nyanyian rohani, pembacaan Alkitab, dan doa-doa di gereja. Melainkan hidup bagi Kristus yang betul-betul menunjukkan kehidupan pribadi di luar gereja dan kemudian menjadi berkat bagi seluruh orang di sekitar kita. Maka melalui kehidupan kita yang hidup bagi Kristus itulah kita dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk dapat membagikan berita pendamaian dan keselamatannya tersebut. Kematiannya di atas kayu salib menjadi bukti bahwa kita dimenangkan dari hukuman maut dan juga dosa. Hal ini sungguh terjadi dan dilakukannya ribuan tahun yang lalu. Maka dari itu, seharusnya lah kita sebagai anak-anaknya, kita dapat hidup semakin lebih sungguh-sungguh lagi di dalamnya dengan menjauhi dosa dan hidup tanpa dosa. Saudara, jika pada saat ini saudara dipanggil olehnya untuk hidup menjauhi dosa dan berjuang untuk hidup tanpa dosa, dengan maksud saudara tinggal di dalamnya dan hidup baginya, pertanyaannya adalah, apakah saudara siap? Sesimpel itu. Apakah saudara siap? Ataukah apakah justru saudara lebih memilih untuk berpikir berulang kali, sebab saudara memikirkan apabila kenikmatan dunia, yakni dosa, lebih nikmat nyatanya daripada memilih untuk hidup bagi Kristus. Ingat, saudara, Allah adalah Allah yang adil, yang dengan cuma-cuma memberikan anugerahnya begitu saja demi saudara dan juga saya, agar kita mengalami keselamatan dan kemenangan dari kematian yang sesungguhnya, yang seharusnya kita hadapi. Ketaatan Kristus kepada Bapaknya seharusnya menjadi teladan bagi setiap kita anak-anaknya, saudara, supaya kita dapat hidup taat terhadap firman-Nya dan kemudian melakukan apa yang dikehendakinya, yakni hidup menjauhi dosa dan berjuang hidup tanpa dosa. Ketaatan yang ditunjukkannya kepada setiap kita menjadi bukti kemenangan yang diberikannya kepada kita. Walau dia harus mengalami penderitaan sampai mati untuk menggantikan kita. Sebab dia adalah pendamaian atas murka Allah yang seharusnya kita hadapi. Dengan demikian, mari saudara saya mengajak kita sekalian untuk kita boleh pakai waktu kita. Kita boleh pakai masa hidup kita yang masih panjang ini untuk dapat hidup sungguh-sungguh melakukan kehendak yang diinginkannya dalam kehidupan setiap kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih jikalau penyertaan-Mu boleh kami rasakan di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan, tolong urapi setiap kami. Tuhan, tolong kami biar kami juga boleh mengerti firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini tidak lewat begitu saja dan tidak menjadi informasi tambahan begitu saja, melainkan boleh betul-betul menegur setiap masing-masing pribadi kami, untuk kami boleh mengalami transformasi hidup, untuk hidup
bagi Kristus. Sebab kematian yang Engkau berikan itu adalah sebuah realita yang Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan, waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang tolong pimpin. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.